Hubunganmu dengan keilahian. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yesaya 60 ayat 22. Sungguh firman yang begitu menginspirasi. Coba perhatikan bahwa Nabi Yesaya tidak mengatakan, yang kecil berarti yang 1000, melainkan dengan roh dia mengatakan, yang kecil akan menjadi 1000. Itulah yang disebut pertumbuhan, perubahan, naik dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Artinya ketika seorang kecil dikatakan kecil, itu berarti akan menjadi 1000. Bayangkan betapa besarnya. Inilah bukti positif bahwa Tuhan selalu tertarik pada pertumbuhan dan kemakmuran kita. Bagaimana engkau membaca ini dan masih ragu tentang kebesaran dan kemakmuranmu sebagai ide dan keinginan Tuhan? 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Alkitab penuh dengan informasi tentang kuasa dan kemuliaan Allah, kehormatan, keagungan, kemegahan Bapa surgawi kita, dan kehendak Bapa untuk membagikan apa yang Bapa miliki kepada anak-anaknya. Ini adalah kehidupan kemakmuran yang mulia, yang olehnya kita terpanggil, dan itulah dasar dari kemakmuran kita. Kita tidak mengejar atau mencari kemakmuran, karena sebenarnya kita adalah anak-anak Tuhan yang benar, dan Tuhan yang kekayaannya tidak terbatas, tak ternilai, dan tak terukur. Kita adalah miliknya. Perbedaan antara orang Kristen yang percaya dan berjalan dalam kemakmuran dengan mereka yang tidak adalah: pertama, mereka percaya pada hubungannya yang sejati dengan Tuhan dan mengetahui bahwa itu nyata, sehingga mereka tidak perlu mencari kemakmuran, namun hanya bekerja di dalamnya. Namun bagi kelompok orang yang tidak memahami kenyataan ini, maka mereka terus mencarinya dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dan karena hal itu tidak masuk akal bagi mereka, mereka mengkritiknya. Tidak ada manusia yang tidak ingin makmur, itu fakta. Inilah mengapa banyak orang bekerja dan terus berusaha untuk memperbaiki diri, sehingga mereka dapat memiliki cara yang lebih baik untuk menghidupi diri mereka, keluarga, dan orang-orang yang mereka cintai, dan bisa membantu orang lain. Setiap pribadi manusia tentu ingin dapat melakukan sesuatu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, dan itulah kemakmuran. Pelajarilah kebenaran firman Tuhan dan terimalah dengan iman di dalam hatimu. Bacalah tentang tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupannya makmur, berpengaruh, berkuasa, sukses dan melayani Tuhan dalam kebenaran sampai hidup mereka berakhir. Mereka memiliki kehidupan yang menakjubkan di sepanjang hidup mereka. Terimalah pertumbuhan dan kemakmuran, dan berjalanlah di dalamnya. Inilah fungsi dari hubungan kita dengan keilahian. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku menerima hasil yang terbaik dari hubunganku yang tak terpisahkan dengan Bapa surgawiku. Semua yang menjadi miliknya adalah milikku. Kemakmuranku berasal dari Roh, dan itu tidak terbatas, tak ternilai, dan tak terukur. Aku teguh dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu aku berkembang seperti pohon palem. Aku selalu berjalan dalam kekayaan dan kelimpahan. Amin.